Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Veronica Iin di sini. Namun sebelum lanjut ke video, aku ingin perkenalkan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini yang berada di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini merupakan salah satu program studi yang berada di bawah naungan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini memperoleh SK pada tanggal 12 Juni 2017 dengan nomor SK pendirian Prodi 303-KPT-2017 dan saat ini sudah terakreditasi dengan peringkat akreditasi baik. Nah, ada pula sarana dan prasarana PG PAUD. Yang pertama ada ruang kelas, yang kedua TK laboratorium, yang ketiga laboratorium micro teaching, yang keempat laboratorium kreativitas bakat dan minat. Nah, masih banyak lagi nih prestasi-prestasi yang bisa kamu raih pada saat kuliah di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Teman-teman bisa daftar melalui link pendaftaran daftar Persada Khatulistiwa.ac.id. Teman-teman juga bisa datang langsung ke kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang yang berada di Jalan Pertamina Sengkuang Sintang, kilometer 4. Setelah daftar di PG PAUD, Anda bisa menjadi yang pertama, guru PAUD, yang kedua, peneliti PAUD, yang ketiga, kepala sekolah playgroup, yang keempat, masih banyak yang lainnya. Jangan lupa kunjungi Instagram kami ya guys, di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Tunggu apa lagi? Yuk buruan daftarkan diri kamu sekarang juga. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Veronica Iin di sini. Hari ini aku akan melakukan podcast bersama bintang tamu mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, yaitu Kak Yuni. Silakan Kak Yuni. Halo Kak Yuni, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya Kak. Sebelum kita ke pembahasan nih Kak, boleh dong Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Yuni Cecilia Serli, prodi PG PAUD semester 5. Oke, semester 5 ya Kak. Berarti kalau udah semester 5 nih udah agak sedikit paham ya Kak mengenai aspek perkembangan anak usia dini. Nah, di sini kan kita akan berbincang-bincang hangat nih Kak mengenai aspek sosial emosional bagi perkembangan anak usia dini. Nah, tentunya kan teman-teman pada kepo nih Kak. Apa sih pengertian dari aspek sosial emosional itu sendiri bagi anak usia dini? Baik, pengertian sosial emosional itu adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Berarti itu menyangkut mengenai emosi dan juga sosialisasi anak dengan orang lain gitu ya Kak? Sekali ini. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih Kak mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek sosial emosional anak usia dini. Nah, lumayan bagus ya. Iya. Nah, yang pertama tuh ada 3 sih. Yang pertama faktor lingkungan, adapun juga faktor keluarga dan faktor sekolah. Dan yang termasuk lagi dalam yang mempengaruhinya tingkat aktivitas sosial ataupun kondisi dalam diri anak. Oke, berbicara mengenai lingkungan nih Kak, ada nggak sih Kakak lihat di sekitaran lingkungan sekitar Kakak mengenai aspek-aspek perkembangan sosial emosional ini Kak? Ada contoh nggak gitu? Seperti apa yang kita lihat ya, biasanya anak tuh sulit untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang baru dia kenal gitu. Iya, berarti gimana anak-anak itu kalau baru kenal orang tuh belum itu ya Kak, belum terlalu mau disapa ataupun berbicara dengan orang lain. Seperti cuek, tapi bukan semuanya, bukan semua anak kecil seperti itu. Iya. Oke, berbicara mengenai faktor keluarga nih Kak, ada nggak sih peran orang tua yang mempengaruhi aspek perkembangan anak usia dini? Peran terutama ya, peran orang tua dalam untuk mendidik anaknya harus memberikan kasih sayang. Hak ini tuh dapat membantu proses perkembangan sosial emosional anak. Dan itu salah satu untuk pendukung, karena gini ya, anak-anak tuh pasti mikir
kalau orang tua tuh banyak kasih sayang terhadap dari orang tuanya, sehingga anak itu mendukung untuk proses perkembangannya. Oke, berarti orang tua tuh merupakan pendidikan yang pertama dan utama gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Bagi berlangsungnya proses perkembangan anak. Tentunya di dalam hal ini saya ingin bertanya juga, Kak, mengenai faktor dalam diri anak. Itu seperti apa ya, Kak, contohnya? Faktor dalam diri anak tuh seperti dalam sehari-hari ya. Anak terkadang untuk emosionalnya tuh sulit ya untuk mengatasi gitu. Iya. Jadi kayak Kadang perubahan emosinya meledak-ledak ya, Kak? iya. Kayak seperti perubahan mood. Seperti itu sih. Oke. Kemudian saya ingin bertanya juga nih, Kak, di faktor sekolah gitu kan. Tentunya kalau di sekolah itu kan ada guru-guru yang memantau gitu kan, Kak. Nah, ada nggak sih tips gitu bagi kakak nih calon guru ya? Iya. Untuk mengatasi atau mengembangkan aspek perkembangan sosial emosional anak. Untuk kayak anak terkadang dalam ruangan seperti kayak ribut ya. Iya. Ada yang entah itu kemana. Jadi sebagai guru tuh untuk lebih memberikan suasana nyaman dalam kelas, Iya. dan memberikan seperti tanya jawab untuk anak agar dia untuk memahami pembelajaran yang berlangsung. Oke. Berarti proses perkembangan sosial emosional ini sangat penting ya, Kak, bagi orang tua, bagi guru, ataupun bagi orang-orang di sekitarnya. Iya benar. Kesimpulannya dari pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai faktor ya, faktor perkembangan anak usia dini dan peran-peran orang tua tentunya dalam mendidik, membina anak, mengawasi bagaimana perkembangan sosial emosionalnya. Berbicara mengenai faktor tadi sudah dijelaskan Kak Yuni ya, ada faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga faktor sekolah juga mempengaruhi ya, Kak. Kemudian ada tambahan tadi faktor interaksi anak ya. Iya, interaksi. Faktor interaksi anak dan faktor dalam diri anak mengenai tingkat emosi dan sosialisasinya terhadap lingkungan di sekitar. Oke, Kak, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi moms atau calon ibu yang ada di rumah untuk mengerti atau memahami tentang aspek perkembangan sosial emosional anak, agar orang tua dapat mengawasi, memahami gitu ya mengenai perkembangan anak itu sendiri. Oke, Kak, terima kasih. Selamat siang, Kak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Oke, sekian podcast aku pada hari ini, guys. Semoga teman-teman tidak bosan ya terus pantauin channel YouTube aku. Akan ada banyak hal-hal menarik mengenai perkembangan anak usia dini. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe video aku ya guys. Bye-bye. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa.